sebelum Masehi, di tengah padang pasir yang gersang, di tengah pertumbuhan kota-kota padang pasir yang sedang tumbuh dengan pesatnya, berdirilah sebuah menara yang tinggi besar. Menara itu bernama Menara Babel. Menara itu merupakan simbol kemegahan, simbol kekuatan, dan simbol kekuasaan seorang raja. Raja itu bernama Raja Namrud. Menara itu juga merupakan simbol bahwa kekuasaan dan kekuatan Namrud setinggi kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Kisah ini akan membawa kita ke dalam perjalanan yang menegangkan dan penuh dengan lika-liku tentang kehidupan Raja Namrud dari masa kejayaannya hingga kejatuhannya yang memalukan dan kematian Namrud yang mengenaskan. Sebelum melanjutkan kisah ini, sempatkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar supaya hajat dan doa itu dapat kita aminkan bersama-sama. Semoga hajat dan doa itu segera terlaksana. Amin amin ya rabbal alamin. Jarang orang yang tahu bahwa Namrud adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Namrud adalah putra dari Kanaan, cucu dari Kus, cicit dari Ham, dan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Sejak lahir, Namrud tidak berhak menjadi raja ataupun penguasa. Ia adalah seorang yang licik dan suka menipu. Namun ia adalah seorang yang pekerja keras. Ia seorang yang ambisius. Maka tidak heran, semakin hari pengikutnya semakin bertambah banyak. Dan dalam waktu yang tidak lama, Namrud berhasil menjadi penguasa di Babilonia yang perkasa. Kerajaan Namrud meluas hingga ke kota-kota besar yang lainnya. Kerajaan Babilonia sangat legendaris, terletak di wilayah Mesopotamia kuno. Saat ini sebagian besarnya berada di negara Irak. Di bawah terik matahari yang membakar dan langit yang luas, penduduk Babilonia hidup dalam ketakutan dan kekaguman terhadap rajanya, yaitu Raja Namrud. Ekonomi mereka tergantung pada pertanian dan perdagangan, sementara mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah bertani, berdagang, dan menjadi pengrajin. Namun ada juga di antara manusia itu yang hidup sebagai budak Namrud, dan itu adalah sebuah penderitaan yang tak terperikan. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa ampun hanya untuk melihat dan menyaksikan hasil jerih payah mereka dirampas dan digunakan oleh penguasa yang tidak kenal belas kasihan. Namrud adalah raja yang sombong dan kejam. Namrud memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dia adalah salah satu dari sekian raja di bumi yang mengklaim menjadi penguasa atas seluruh bumi dan penghuninya, serta ialah orang yang pertama yang menyatakan diri sebagai Tuhan dan menaruh mahkota di atas kepalanya. Dia juga orang yang pertama mempelajari sihir yang diajarkan oleh iblis yang dilaknat oleh Allah. Namrud membangun salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Menara Babel yang sangat megah. Menara Babel digambarkan sebagai sebuah struktur yang indah dan megah. Tingginya diperkirakan mencapai 91 meter, bahkan lebih. Hal itu berdasarkan rekonstruksi arkeologi dan teks-teks kuno. Luas dasar menara diperkirakan sekitar 91 meter persegi. Terbuat dari batu bata yang dipanggang dan disatukan dengan aspal. Menara ini memiliki tangga spiral yang mengelilingi eksteriornya sehingga memungkinkan orang untuk naik ke puncak menara. Dari atas menara, orang bisa melihat pemandangan luas di sekitarnya. Dinding menara dihiasi dengan berbagai macam ornamen dan berbagai macam relief yang menggambarkan kejayaan Namrud dan dewa-dewa yang ia sembah. Bangunan ini tentu saja sangat fantastis di masanya, dibangun oleh ribuan pekerja, termasuk budak dan tukang. Sumber-sumber kuno menyebutkan pembangunan ini melibatkan puluhan ribu orang. Menara ini dibangun selama beberapa dekade dengan berbagai tahap rekonstruksi yang memakan waktu 20 hingga 30 tahun. Tujuan utama dari Menara Babel adalah untuk menjadi simbol kekuasaan dan simbol kemegahan Namrud, serta untuk menunjukkan ambisinya untuk mencapai langit dan menyamai Tuhan. Menara Babel menjadi simbol ambisi manusia untuk mencapai kekuasaan dan kemuliaan yang tidak terbatas. Menara ini tidak hanya menjadi simbol kekuasaannya saja, tetapi juga menjadi pusat dari kerajaan Babilonia yang masyhur, menjadi ibu kota negara alias IKN. Babilonia sendiri merupakan salah satu peradaban terbesar di dalam sejarah manusia. Jauh sebelum menjadi raja, Namrud hidup dalam kemewahan dan kesejahteraan. Mimpinya yang paling besar adalah menjadi penguasa yang mutlak atas semua muka bumi dan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Pada suatu hari, ketika Namrud sedang mandi, ia dikelilingi oleh banyak pembantu wanitanya yang cantik-cantik.
Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki berpakaian hitam yang memakai jubah panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemunculannya begitu tiba-tiba hingga Namrud terkejut melihatnya bisa masuk ke dalam tempatnya. Pria bungkuk itu berkata dengan nada mengejek kepada Namrud, "Jadi kamu yang akan menguasai bumi dan segala isinya ini?" Demikian kata lelaki itu sambil tersenyum dengan sangat sinisnya. Namrud marah besar. Ia kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk segera membunuh laki-laki itu dan membunuh semua pembantu wanitanya yang mendengarkan perkataan laki-laki itu tadi. Namrud tidak ingin diremehkan oleh siapapun. Ia juga tidak ingin ada orang yang mendengar bahwa ada yang meremehkan dirinya. Perintah Namrud itu segera dilaksanakan. Para pengawal perempuan dibunuh. Namun setelah Namrud masuk ke dalam kamarnya, ia sangat terkejut. Ia menemukan pria bungkuk yang baru saja dibunuh itu sudah berada di dalam kamarnya. Namrud sangat terkejut dan keheranan. "Siapa kamu?" kata Namrud. Pria itu kemudian menjawab, "Aku adalah Raja Cahaya sejak cahaya diciptakan. Jika kamu ingin menjadi raja yang besar, jika kamu ingin berkuasa atas semua negeri dan seluruh isinya, kamu harus melihat wujud asliku." Mendengar itu Namrud setuju. Laki-laki bungkuk itu pun kemudian berubah menjadi sosok aslinya, yaitu seorang pria besar, bulunya lebat. Pria itu ternyata adalah iblis. Iblis memerintahkan Namrud untuk sujud kepadanya. Sebagai gantinya, iblis akan memberikan kekuatan kepada Namrud. Namrud pun setuju. Ia menjadi manusia pertama yang menjual jiwanya kepada setan demi kekuasaan dan pengaruh. Iblis juga mengajarkan Namrud segala macam ilmu sihir, bagaimana cara menyihir orang, bagaimana menjadi penguasa yang paling hebat. Setelah menguasai semua ilmu sihir yang diajarkan oleh gurunya, Namrud kemudian membunuh ayah kandungnya untuk merebut tahta dan kekuasaan. Dengan bantuan iblis, Namrud menjadi raja yang kuat dan tak terkalahkan. Ia juga menjadi seorang penyihir yang sangat kuat. Setelah menjadi raja, Namrud kemudian menaklukkan banyak negeri hingga ia menjadi penguasa 7 wilayah. Pada suatu malam, para pengamat bintang istana melihat sebuah bintang yang baru terbit di timur. Bintang itu semakin hari semakin terang, semakin lama semakin terang saja. Mereka kemudian melaporkan hal ini kepada Namrud yang kemudian memanggil para ahli sihir dan ahli nujumnya. Mereka sepakat bahwa bintang tersebut menandakan kelahiran seorang bayi yang akan menantang kekuasaan Namrud. Ramalan itu membuat Namrud semakin gelisah dan ketakutan karena ia melihat ancaman terhadap kekuasaannya semakin nyata. Namrud kemudian memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Azar yang merupakan pelayan setia Namrud ternyata juga baru dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ibrahim. Azar yang tidak tega menyerahkan putranya kepada Namrud kemudian menyembunyikan Ibrahim di sebuah gua. Namun Ibrahim tidak sendirian. Allah dengan kekuasaannya yang maha besar menurunkan mukjizat untuk menjaga hambanya yang kecil ini dari jari-jari mungil Ibrahim. Allah mengeluarkan susu yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ibrahim kecil menghisap jarinya sendiri mendapatkan makanan yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup. Hari demi hari terus berlalu dan Ibrahim kecil tumbuh kuat dan sehat dalam perlindungan Allah yang penuh keajaiban. Bertahun-tahun kemudian, ketika terjadi masa paceklik yang sangat panjang, rakyat meminta pertolongan makanan kepada Namrud. Ibrahim ikut serta bersama mereka. Setiap orang ditanya oleh Namrud tentang siapakah Tuhan yang mereka sembah. Semua orang menjawab mereka menyembah Namrud. Namun pada saat giliran Ibrahim, saat itulah Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan." Namrud dengan sombong berkata, "Aku bisa menghidupkan dan mematikan." Kemudian setelah itu Namrud memerintahkan para pengawalnya untuk mendatangkan 2 orang pria ke hadapannya. Namrud kemudian membunuh salah satu dari pria itu dan membiarkan yang lain tetap hidup. Kemudian Namrud berkata kepada Ibrahim bahwa aku juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Lihatlah, yang satu hidup dan yang satu mati. Ibrahim lalu berkata, "Kalau begitu, hidupkan yang telah kamu bunuh." Namrud terdiam, ia tak mampu menjawab. Ibrahim kemudian menantangnya, "Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, cobalah terbitkan dari barat." Namrud tidak mampu melakukannya dan ia marah. Ia pun melarang Ibrahim mengambil makanannya. Ibrahim kemudian meminta segenggam pasir dari kota dan ia kemudian kembali ke rumahnya. Pasir tersebut kemudian berubah menjadi makanan yang lezat berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim kemudian memulai misinya, mengajak umatnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap Namrud.
Namun, umatnya menolak dan tetap menyembah Namrud serta berhala-berhala yang ada. Ibrahim kemudian menghancurkan semua berhala, kecuali berhala yang paling besar. Ketika penduduk melihat berhala mereka hancur, mereka membawa Ibrahim kepada Namrud untuk diadili. Namrud dengan rasa dendam memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup. Rakyat kemudian menyalakan api besar dan melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Namun dengan kehendak Allah, api itu tidak membakar Ibrahim sedikit pun. Ini membuat Namrud semakin marah dan banyak orang mulai percaya kepada Allah dan pesan yang dibawa oleh Ibrahim. Merasa kalah, Namrud meminta bantuan iblis. Iblis kemudian memberitahunya bahwa Ibrahim adalah setan yang kebal terhadap api. Sudah kalah berkali-kali dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, namun Namrud tetap menolak ajakannya untuk menyembah Allah. Allah kemudian mengirimkan pasukan nyamuk, kemudian menghancurkan tentaranya dan meninggalkan Namrud sendirian. Seekor nyamuk masuk ke dalam hidung Namrud dan menetap di dalam otaknya. Hal itu menyebabkan rasa sakit luar biasa yang hanya bisa reda jika kepalanya dipukul dengan palu ataupun benda keras yang lainnya. Namrud menderita sakit selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati dalam keadaan yang mengenaskan.